Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna biluzumil jama'ah wa nahana 'anit tahassudi wa tafarruqah thumma khilaf. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah nabiyil ummi wal arabi al-mab'uts bi kitabin mubin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah kaum muslimin, para ikhwan yang semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Khususon ini kalau udah sering ngomong khususon ini sering ikut-ikut. Ya enggak apa-apa, terkhusus pada Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait di sini? Amir Ma, Ustaz Arif. Semoga antum selalu sehat ya. Kemarin dengar kabar antum musibah. Syafaqallah. Dan juga kepada para umara, para amir, semoga untuk di pertemuan yang kedepannya ada yang bisa mendahului anak. Anak selalu terdepan. Ya, nggak apa-apa tersinggung untuk kebaikan. Ya, insyaallah kita keluarga, ketersinggungan kita untuk kita menjadi lebih baik lagi. Memang kalau nggak digituin kita nggak naik. Itulah sifat orang beriman. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau nggak disampaikan, ya nanti merasa dia baik-baik saja. Para hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat terakhir 127-128, yang mana Tafsir Ibnu Katsir, sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa ini adalah ayat yang terakhir diturunkan. Akan tetapi dalam pembahasan tafsir Ibnu Katsir yang lain juga dalam surat At-Taubah, dalam surat Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu diturunkan ketika Rasulullah pada Haji Akbar Arafah. Setelah itu tidak ada ayat lagi yang diturunkan, wafat beliau. Nah, menurut Ubay bin Ka'ab, ayat ini adalah ayat yang terakhir diturunkan. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa Dzul arsyil azim. Dzul arsyil. Wa huwa rabbul dzul arsyil azim.
Enggak ada. Wa rabbul arsyil azim. Ini ayat ini sering kita dengar dari ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, para mubaligh kita, tentang bagaimana jati diri seorang rasul yang begitu sangat cinta kepada umat. Dan juga ini kriteria mutlak seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang terbaik bagi kita adalah hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau juga adalah Nabi yang terpilih oleh Allah menjadi Nabi yang terbaik di antara Nabi yang lain. Masuk ke dalam kelompok ulil azm, ya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah mengemban amanah risalah dan yang memiliki azamnya yang kuat, azam kehendaknya yang kuat. Nah, dikatakan di sana bahwa Rasul itu Allah kirimkan kepada umatnya dari kalian semua. Dari kalian, artinya kalian tahu siapa dia. Sebagaimana juga Allah juga menginformasikan Nabi, ciri-ciri Nabi Muhammad itu kepada orang Yahudi, yang ciri-cirinya diketahui oleh Yahudi melebihi dia tahunya kepada anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi bukan siapa-siapa. Akan tetapi adanya Nabi dari kelompok orang Arab itu tidaklah dia itu sebagai orang yang memiliki akhlak buruk, bukan, tapi akhlaknya baik. Bahkan sebelum menjadi Nabi pun beliau adalah orang yang diakui akhlaknya sampai diberikan sebuah gelar Al-Amin. Artinya orang pilihan. Banyak dari sirah-sirah Nabi yang berasalnya dari hadis-hadis yang dikutip oleh berbagai para historik Islam gitu ya, bahwa Nabi itu benar-benar terjamin dari kebodohan masa jahiliyah. Mungkin pernah ya mendengar ada satu riwayat yang ketika Nabi waktu kecil diajak oleh temannya untuk menonton sebuah acara gitu ya, malam hari, temannya menonton tapi Nabi ditidurkan oleh Allah. Sampai pagi acara selesai baru Nabi bangun. Satu, artinya Nabi itu terhindar walaupun dari kalian, tapi Nabi itu terhindar akhlaknya dari keburukan. Yang kedua, ketika masa renovasi Ka'bah, ya, jadi orang-orang itu supaya ngangkat batunya itu mudah, itu kain disingkapkan. Kain disingkapkan. Nah, Nabi itu kayaknya menjulur menutupi auratnya. Kata Hamzah, angkat. Nabi angkat, jatuh Nabi. Akhirnya Nabi nggak jadi nggak jadi ngangkat kainnya, diturunin lagi. Dua. Yang ketiga, ketika Nabi, ini saya bawa buku Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Ketika Nabi kecil, lain-lain anak-anak itu pada buka baju main. Tapi ketika Nabi ikut main bersama mereka, buka baju juga, itu ada yang mukul dari belakang, suruh pakai baju. Ruhul Qudus, maka Jibril yang nyertai. Jadi benar-benar luar biasa. Berasal dari sebuah jerami yang di dalamnya ada sebuah kristal. Jadi pilihan manusia juga. Oleh sebab itu ketika Rasul beruzlah dari akhlak mereka yang jahiliyah itu ke Gua Hira itu, ya di sana itu karena memang bukannya Nabi ingin sendiri, karena memang udah rusak akhlak mereka. Dan dalam satu hadisnya mengatakan bahwa aku dilahirkan dari seorang perkawinan yang benar-benar Islami, bukan dari perkawinan masa jahiliyah. Karena kita tahu perkawinan masa jahiliyah itu ada seperti nikah sigor. Nikah sigor itu adalah sebuah pernikahan yang dia baru lahir udah dicatat. Ini besok, ini anak ini jangan kemana-mana nih.
untuk anak-anak. Satu. Yang kedua, pernikahan yang ingin mengambil keturunan bagus. Jadi si suami ini memerintahkan istrinya untuk menikahi orang yang dianggap bagus. Sudah, kamu berhubungan sama dia. Nanti kalau udah lahir, nah anaknya untuk kita. Itu nikah-nikah jahiliyah. Begitulah. Jadi kalau ada orang misalnya terpandang, orang pintar, wah saya pengen kayak dia. Istrinya aja suruh berhubungan. Yang sahih. Kemudian juga ada pernikahan seperti pelacur memang yang di rumahnya itu ditaruh bendera. Gitu. Khusus bendera itu menandakan bahwa dia itu boleh dimasuki oleh siapa saja. Ketika anaknya lahir, dipanggil mereka. Diundi oleh si wanita ini sekehendak dia. Mana yang lebih cakep? Ambil, pokoknya ini kamu. Nah Rasul mengatakan, aku bukan dilahirkan dari pernikahan pada masa jahiliyah. Tapi dinikahkan dengan cara yang benar-benar secara tauhid pada masa itu. Nah itulah Nabi yang diketahui oleh akhlaknya oleh mereka. Jadi kalau biasanya seorang sahabat mengatakan Nabi itu nggak perlu diperlihatkan mukjizat bahwa dia itu seorang Nabi. Lihat dari akhlaknya aja beda dari yang lain begitu. Gitu. Jadi nggak perlu ada sampai sahabat yang mengatakan begitu. Untuk mengetahui bahwa dia Nabi itu nggak perlu pakai mukjizat. Akhlaknya aja udah beda. Bahwa dia. Nah makanya sahabat terbaiknya adalah Abu Bakar. Itu sahabat terbaik. Abu Bakar tahulah bagaimana sampai-sampai ketika Abu Bakar pergi ke Syam, ke Yaman, bahwa dikatakan orang Mekah heboh dengan adanya informasi bahwa Nabi Isra dan Mi'rajnya ke Baitul Maqdis. Wow, dibilang gila lah Nabi itu. Kenapa bisa sehari tahu tiang-tiang Masjidil Aqsa di sana? Enggak mungkin. Sedangkan jarak dari Mekah ke Al-Aqsa itu berapa? Mekah Madinah aja 470 kilo sekalian. Nah itu 3 kali lipatnya, 1500-an. Karena Al-Aqsa adanya di Syam, Palestina gitu ya. Nggak mungkin. Nah, Abu Bakar pulang dari Yaman habis berdagang. Rihlat asy-syita'i was-sayf. Datang. Wahai Abu Bakar, teman kamu udah gila. Kenapa? Masa? Gitu kan? Perjalanan dari Mekah ke sana cuma 1 malam. Dia juga tahu di sana begini-begini. Kata Abu Bakar, apapun yang disampaikan oleh dia Muhammad, aku percaya. Sampai-sampai jika engkau mengatakan tembok ini kuning dan Muhammad mengatakan merah, aku akan pilih Muhammad. Begitu. Itu keimanannya Abu Bakar. Makanya Umar mengatakan, saya dengan Abu Bakar itu sama ibadahnya, amalan sama. Cuma yang beda keyakinan doang. Abu Bakar sampai begitu. Kemudian pada peristiwa Hudaybiyah juga seperti itu. Ketika Rasulullah SAW membuat sebuah perjanjian yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, disaksikan oleh Umar, disaksikan oleh Syu'bah bin Mughirah, kemudian di depannya ada Suhail bapaknya Abu Jandal. Nah yang datang Jandal bin Suhail ya. Suhail. Itu semuanya ketika Rasul selesai melaksanakan perjanjian itu di mana ketika Rasul memerintahkan, sahabat nggak ada yang mau ngikutin kecuali Abu Bakar. Kenapa? Karena sahabat menganggap bahwa perjanjian itu berat sebelah. Kenapa orang Mekah datang ke Madinah harus balik, sementara orang Madinah datang ke Mekah itu nggak boleh dibalikin? Perhitungannya ini berat sebelah. Tapi kenapa Nabi kok oke aja, ACC aja. Di sini menandakan bahwa Nabi bukan berpolitik. Kalau berpolitik Nabi tenang aja, ada udang di balik batu gitu kan, begitu kan? Tenang aja, lu nggak tahu. Nabi mah udah ikutin aja. Yang lebih tahu Allah. Sahabat semuanya diperintahkan untuk memotong hewannya, nggak ada yang mau ikut. Sampai Rasulullah kembali ke kemah, meminta nasihat kepada istrinya, wahai Rasulullah, engkau contohkan saja, nanti mereka akan mengikutinya.
kecuali Abu Bakar percaya Abu Bakar. Ali pun begitu, gak percaya. Ini gimana? Sampai Umar mengatakan, Anda ini Nabi apa bukan? Nah, setelah tahu bagaimana baiknya sebuah perjanjian itu dan ada efek baik terhadap kaum muslimin juga, Umar menebus dirinya dengan sebuah amalan-amalan yang untuk menutup kesalahan dia. Jadi istilahnya Umar udah omongannya udah apa bahasa kitanya? Bukan, songong gitu Nabi. Melewati daripada keputusan aku. La tuqaddimu baina yadaykum. Nah, surat apa namanya? Al-Hujurat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina. Nanti lihat dah. Janganlah kamu mendahului keputusan Nabi dan Rasulnya. Wattaqullah gitu ya. Nah, ini Umar Nabi diam aja. Kalau misalnya Suhail, kalau aku mengakui bahwa engkau ini adalah utusan Allah, tentu aku akan nulis Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Nah, Ali kan marah begitu. Rasulullah ada ini Rasulullah. Udah tulis saja, tulis Muhammad bin Abdullah. Gitu. Nah, ini artinya apa? Rasulullah itu sudah ditetapkan hanya Abu Bakar. Jadi akhlaknya luar biasa. Abu Bakar. Aku telah mengutus utusanku dari kalangan kalian semua. Kemudian dalam terusan ayat itu adalah azizun alaihi ma'anikum. Rasulullah itu adalah seorang yang paling merasakan penderitaannya jika umatnya menderita. Jadi kalau misalnya ada umat yang susah, lapar, itu Rasul lebih merasakan lapar dan susahnya dibandingkan antum yang sedang. Sehingga Rasulullah mengorbankan dirinya untuk dia. Ya, segar ya. Itulah kriteria seorang pemimpin yang empati terhadap umatnya yang dipimpinnya, sehingga dia mengorbankan dirinya untuk istilahnya udahlah yang penting ente makan aneh gampang. Rasul sangat berat sekali rasanya jika ada sahabatnya yang merasakan kesulitan. Ketika itu Rasulullah, ya kita bisa melihatlah bagaimana kehidupan Rasulullah yang memang di atas rata-rata kesederhanaannya. Walaupun beliau itu adalah seorang pemimpin kaum muslimin yang penguasaannya itu sampai utara selatan dari Yaman sampai ke Syam, tapi perilakunya tidak seperti pemimpin-pemimpin yang ada pada saat itu. Yang kita sudah tahu ada dua negara adidaya, Romawi dan Persia. Nah, Rasul nggak seperti itu. Sampai Umar nangis melihat Rasulullah itu tidur di atas kulit tikar yang terbuat dari kulit yang bantalnya diisi dengan serabut kurma. Sampai terlihatlah ketika tidur di depan pintunya itu badannya itu ada bekas-bekas potah kurma. Luar biasa gitu. Padahal istilahnya bisa aja Nabi punya harta banyak 1/5 Nabi. Kalau habis ghanimah 1/5. Nah, setelah 1/5 diambil, taruh Baitul Mal untuk Nabi, keluarganya dan juga orang-orang yang ditinggalkan oleh suaminya untuk membayar diat sahabat-sahabat. Misalnya ada orang yang punya masalah datang ke Nabi, nggak punya utang tapi belum dilunasin, dibayarin sama Nabi. Ya. Ada orang Arab Badui datang meminta ya Rasulullah, ya Muhammad. Orang Arab Badui jarang ngomong ya Rasulullah, kenal kan dia enggak. Iya. Songong lah gitu ya. Tapi orang sekitar tahu bahwa beliau adalah Rasulullah. Ya Muhammad, minta segala sesuatunya dikasih sama Rasul. Engkau sesungguhnya belum berbuat baik wahai Muhammad. Itu sahabat-sahabat yang di sampingnya dikasih, dibilang begitu, marah semua. Tenang. Dari dia pergi lagi. Rasulullah sampai begitu. Nah, Rasulullah itu sudah sangat-sangat sayang terhadap umatnya, sehingga Rasulullah sering mengatakan saya ti'alan nasi zaman, akan datang suatu masa kepada kalian, ini rambu-rambu yang diberikan oleh Rasulullah pada umatnya. Jangan sampai kalian nanti setelah aku tinggalkan akan terjerumus, akan datang suatu masa, pasti hati-hati ya.
Sampai-sampai Rasul menyisakan doanya setiap likulli nabiyin dakwah. Setiap nabi itu punya doa yang diijabah oleh Allah. Tapi aku menyisakan satu. Untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada umatku. Yang ketika manusia pada situ berbondong-bondong datang kepada nabinya, ya Adam, ya Nabi Allah Adam, ya, berikanlah aku syafaat. Maka Adam lastulah, aku tidak bisa. Sampai datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, nggak bisa juga ketika kepada Nabi Muhammad, analah, saya bisa memberikan syafaat. Sampai Rasul ingin membantu umatnya ketika beliau sudah pulang duluan. Sampai Rasul mengatakan, aku menunggu kalian di telaga Al-Kautsar, gitu ya. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan ke langit pertama diperlihatkan di sana. Ada telaga Nabi dan juga 2 sungai yang dari dunia diangkat ke akhirat. Sungai apa tuh? Nil dan Efrat. Nah, jadi Allah mengirim Rasul kepada kalian dari kalian, dan juga cirinya adalah dia seorang pemimpin yang sangat empati terhadap umatnya yang dipimpinnya. Karena memang itulah seperti itulah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kemudian harisun 'alaikum ma'ani. Dan sangat menginginkan gitu. Haris dulu bahasa Arab di pesantren, harisul marma, apa artinya haris? Menjaga gawang. Nah, ini harisun. Rasul tuh menjaga kalian supaya kalian tuh selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, damai, sentosa dan sebagainya lah. Rasul tuh ingin kalian itu supaya menjadi orang yang baik. Tapi kalian saja yang nggak mau diajak baik oleh Rasul. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa perumpamaan beliau dengan umatnya. Jadi Ibnu Abbas ini menceritakan dalam satu riwayatnya. Suatu ketika Rasulullah itu bermimpi. Nah, dalam mimpinya itu Rasul mengatakan, aku didatangi oleh 2 malaikat. Yang satu, nah ini mimpi Rasul nih. Kalau mimpi Rasul benar ya. Kalau mimpi kita perlu ditanyakan. Kata Ibnu Abbas, dalam mimpi itu Rasul didatangi oleh 2 malaikat. Yang satu duduk di kakinya, yang satu lagi duduk di kepalanya. Dan malaikat yang ada duduk di samping kakinya Rasul itu mengatakan kepada malaikat yang ada di kepalanya, menurut kamu apa perumpamaan bagi orang ini dan umatnya? Nah, ini orang ini tuh Nabi Muhammad. Ini malaikat nanya, menurut kamu gimana? Apa perumpamaan yang paling baik untuk orang ini dan umatnya? Maka malaikat yang ada di kepala mengatakan, perumpamaan orang ini adalah seperti satu kaum yang sedang berada dalam musafir. Nah, ketika kaum bermusafir ini di tengah jalan, dia nggak bisa jalan lagi. Kenapa? Karena kehabisan perbekalan. Kendaraannya juga nggak ada, pergi kemana. Kemudian dalam kelaparan, kehausan, maka datanglah seseorang yang datang. Nah, orang yang datang ini diibaratkan perumpamannya adalah seperti Nabi. Dia menawarkan kepada musafir ini, maukah engkau ikut denganku yang akan aku tunjukkan? Ada sebuah kebun yang sangat rindang, banyak buahnya, dan juga telaga yang begitu segar airnya. Mau nggak? Mau. Kalau gitu ikut aku. Berangkat lagi. Nah, ketika berangkat lagi, ditemuilah itu kebunnya itu. Kemudian dia menikmati itu semuanya. Sudah mereka semuanya puas dengan menikmati hal itu, ditawarin lagi oleh Nabi, mau nggak kamu ikut aku lagi, yang akan aku berikan sebuah perkebunan yang lebih rindang dari yang saat ini, dan juga telaga yang airnya lebih segar dari saat ini. Tentu aku ridho mengikuti. Nah, perumpamaan Nabi dan umatnya itu, Nabi itu seperti orang yang menawarkan keindahan-keindahan bagi seorang yang dalam keadaan hidup sengsara. Itu umatnya dalam keadaan sengsara. Nabi datang dengan membawa kenikmatan yang diikuti oleh umatnya ini, dan dia ridho terhadap Nabi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Itu perumpamaan. Jadi sangat sayang Nabi itu datang kepada umatnya itu untuk menyelamatkan mereka. Kemudian juga menurut
Abbas bin Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sahabat Rasul yang pernah meluruskan bacaan Rasul yang salah. Rasul jadi imam, ketika bacaannya salah dilurusin sama Ubay bin Ka'ab. Ketika assalamualaikum Rasul nanya ke belakang. Biasa Rasul kan sunnahnya seperti itu kan, seorang imam itu setelah selesai ke belakang sehingga Rasul hafal betul siapa sahabat-sahabat yang sering sholat duduknya di sana. Sehingga ketika ada sahabat yang tidak sholat di sana ditanya sama Rasul, "Aina Tha'labah bin Abdurrahman?" Nah, Ubay bin Ka'ab ada di situ. Ketika Rasul saya, siapa tadi yang meluruskan bacaan saya? Nggak ada yang berani ngomong, malu. Akhirnya Abu Bakar nunjuk, "Itu ya Rasulullah, sudah aku duga pasti engkau yang meluruskan bacaanku." Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab itu adalah seorang sahabat yang ketika mendapatkan atau mendengar sabda Rasulullah bahwa seorang muslim itu jika dia terkena bisyaukah, kena duri, ya, kena sakit, walaupun dia kena duri, kalau dia sabar maka semuanya itu musibah akan menjadi pengguguran dosa. Dia meninggalnya sakit panas. Ubay bin Ka'ab. Jadi ketika sakit gitu ya, ditawari untuk berobat, bilang saya nggak mau berobat. Kenapa? Karena saya teringat omongan Rasul. Ketika datang penyakit itu, maka itulah momen di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya saya berdoa kepada Allah, nggak apa-apa biarin saya sakit lah. Yang penting sakit ini jangan sampai mengurangi amalan-amalan ibadah saya. Yang penting saya masih bisa sholat, nggak apa-apa sakit panas juga. Sampai akhirnya meninggalnya gara-gara sakit. Bisa dibaca di 60 sahabat pilihan Rasulullah, kitabnya ada. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa perumpamaan Rasulullah dan umatnya itu adalah seperti diceritakan saat Rasulullah kedatangan seorang Arab Badui. Orang Arab Badui datang. Rasulullah di majlis. Orang Arab Badui datang. "Wahai Muhammad," katanya, "berikan aku sesuatu." Aku berikan. Tapi setelah diberikan, dia masih menganggap engkau belum memberikannya. Sampai sahabat tadi yang saya sampaikan marah dia. Nah, ketika itu sahabat Arab Badui itu pergi, dipanggil oleh Rasulullah. Akhirnya Rasul meninggalkan majlis itu. Nah, ketika sampai Rasulullah ke orang Badui, "Wahai fulan, ikut ke rumah saya." Kenapa? Dibawa, dikasih lagi sama Rasul. "Kenapa engkau tadi datang kepada aku, kemudian aku berikan sesuatu, engkau mengatakan aku belum berbuat baik. Sekarang aku berikan sesuatu lagi. Saya tambah. Bagaimana buat kamu? Engkau telah berbuat baik kepadaku. Jazakumullahu min ahlika wa ashiratika khairan." Semoga Allah memberikan kebaikan bagimu dan keluargamu dengan kebaikan yang banyak dan yang bagus. Akhirnya Rasulullah bawa lagi tuh sahabat itu, datang lagi ke sahabat yang tadi. Ya. Tadi kan Rasul satu majelis nih, datang orang Arab Badui. Pas orang Arab Badui itu mengatakan, "Engkau belum berbuat baik, wahai Muhammad," katanya. Dia langsung pergi, dikejar sama Rasul. Pas sudah dikasih lagi di rumahnya, diajak lagi sama Rasul ke majelis. "Wahai fulan, engkau tadi mengatakan sesuatu yang membuat sahabat itu terganjal hatinya. Kenapa? Masih kesal ngelihat kamu. Udah dikasih sama Nabi, tapi mengatakan Nabi masih belum berbuat baik. Nah, sekarang katakan lagi, seperti apa yang kamu katakan tadi kepada saya." Supaya sahabat itu hatinya plong, gitu ya. Berarti kan tadi kalau sahabat kan masih ngira tuh, wah ini Badui ini nggak punya akhlak nih, dikasih bukan terima kasih malah mengatain begitu. Ya. Masih punya perasaan gitu. Kata Nabi, "Kamu ikut lagi, temuin lagi sahabat saya." Langsung Nabi mengatakan, "Wahai sahabat semuanya, ini tadi orang Arab Badui yang nemuin kita. Yang ketika saya kasih, dia bilang kamu belum berbuat baik. Akhirnya saya tambah lagi. Tadi di rumah saya. Nah, sekarang dia mau menyampaikan sekalian kepada kalian. Apa yang aku sampaikan? Jazakumullah. Semoga kalian Allah berikan pahala, keluarga dan diri kalian dengan yang baik." Nah, Rasul mengatakan bahwa jika aku membiarkan orang ini, maka dia akan masuk neraka. Artinya kalau misalnya Rasul, udahlah. Pas sudah ngomong, kamu belum berbuat baik, udah tinggal udah sebodoh lah, serah lu, gitu bahasa kita ya, serah lu. Nah, Rasul sampai begitu, sampai ngejar dia.
Jadi Rasul tuh sayang jangan sampai, walaupun itu kesalahan dia, jangan sampai dia masuk neraka gara-gara kitanya ego gitu. Sampai ke situ. Ini yang disebut dengan apa tadi? Ihsan. Ihsan tuh begini. Kalau kita naruh di tengah, udah aman nih. Tapi kita cari yang lebih aman lagi. Wah, jangan tengah. Nanti kalau misalnya anak lewat, sini sedikit nih, supaya anak nanti di situ aman karena di tengah ya. Lebih aman lagi nah itu ihsan namanya. Ada orang susah dinasihati. Udahlah, lakum dinukum walidin. Kamu saya. Tapi dia berpikir gimana caranya supaya gitu. Cari cara supaya dia tuh ikut kita. Itu ihsan. Nabi itu seperti itu. Seperti tadi orang Badui, kalau bisa dikasih gitu ya nggak apa-apa, udah pergi aja gitu kan. Walau yang penting saya udah ngasih gitu. Dia nggak ngasih terima kasih ke saya, ya yang penting saya udah ngasih, bodo amat ya. Tapi sama Nabi dikejar. Itulah perumpamaan Nabi menginginkan kebaikan kepada umatnya, sampai-sampai Nabi sampai begitu, sampai berusaha gimana caranya umatnya supaya masuk ke dalam surga. Sampai kata sahabat Ibnu Abbas mengatakan, Nabi itu menyayangi umatnya seperti sebuah lilin. Lilin ini ada apinya, kemudian banyak kadubab wal firash katanya, seperti tawon dan lalat. Lawan dan lalat ini pasti pengen ngedeketin api. Padahal kalau misalnya didatengin api ini, dia bakalan mati. Makanya diusir sama kita, gitu. supaya dia nggak kebakar. Tapi dia emang tetap aja main ke situ, kebakar juga. Nabi itu begitu ngurusin umatnya. Udah dibilang bahwa hal itu adalah keburukan, tapi banyak aja umat yang datang ke kubur. Jadi kadang-kadang agak keras juga Nabi, ya, merintahkan mereka supaya jauh dari keburukan itu. Seperti seseorang yang menjauhkan laron dan firash dan lalat itu untuk mendekati sebuah lilin. Nah, itu seorang raufun bil mu'minin, dan sangat rauf itu apa ya? Apa namanya? Lembut terhadap umat orang-orang. Sama seperti dalam surat Asy-Syu'ara yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Turunkan sayapmu terhadap orang-orang yang mengikuti kamu dari orang-orang beriman. Jadi kalau misalnya terhadap orang-orang beriman, mau jangan sombong. Walaupun ente siapa, turunkan sayap kamu. Kenapa? Karena dia orang beriman. Tapi kalau misalnya orang kafir, Nabi membolehkan kita sombong. Kapan itu peristiwanya? Ketika perang Uhud. Siapa yang kenal Abu Dujana? Nah, dia sahabat ini. Ketika Rasulullah SAW waktu itu menginfeksi semuanya pasukan-pasukannya, dan Rasul mengatakan siapa yang ingin menjalankan atau menggunakan pedang ini dengan haknya. Artinya apa? Gunakan pedang ini dan pukulkan kepala musuh sampai bengkok. Sahabat-sahabat yang udah tenar loncat semua ke depan. Abu Bakar, Umar, Ali, Daud. Kata, jangan, bukan kalian. Akhirnya datanglah Abu Dujana. Saya Rasulullah. Dia ambil sama Abu Dujana pedang itu. Dan Abu Dujana setelah megang pedang itu, jalannya dengan jalan yang sombong. Apalah beteteng gitu ya. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah benci dengan jalan itu. Tapi dalam kondisi ini Allah menyukainya. Artinya kan wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan sombong. Nah, jalan itu sombong, Allah nggak suka. Tapi kalau misalnya untuk menggetarkan musuh, gitu apa namanya? Nah, artinya apa? Kita show force, apa ya show force? Menunjukkan kekuatan kita depan musuh itu dibolehkan. Nah, itulah Nabi kita Muhammad SAW, dan juga lemah lembut terhadap sahabatnya. Rasulullah selalu memberikan la tahtakir man dunaka likulli syai'in maziyah. Janganlah kamu merendahkan seorang, karena setiap seorang itu punya kelebihan. Berbuat baiklah kamu walau biwajhin talqin, walaupun hanya dengan senyuman yang manis. Berbuat baiklah sedekah walaupun dengan senyuman. Ada sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini, kalau Amr bin As ini kan
seorang ini ya, seorang sahabat yang temennya itu raja. Sahabat yang temennya raja. Amr bin As punya teman raja siapa? Raja Najasyi. Ketika hijrah pertama sahabat dari Madinah ke dari Mekah ke Ethiopia itu dikejar sama Amr bin As. Wah, nih harus saya duluin nih. Saya kasih informasi yang nggak benar nih ke teman saya siapa Raja Najasyi itu. Nah, Amr bin As punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ketemu dengan Rasul. Dia mengatakan bahwa Rasul itu orangnya sangat ramah. Walaupun yang datang itu adalah seorang yang paling jahat dari satu kaum, dia akan menghadapi orang itu dengan wajah yang manis kan, dengan ramahnya. Nah, ketika Rasulullah itu berhadapan dengan aku, Rasulullah itu menghadapkan wajahnya kepada aku dan tersenyum dengan manis. Seakan-akan aku ini adalah seorang pemimpin dari satu kaum. Jadi sangat menghormati sekali Rasulullah. Ya, walaupun dia siapa gitu ya. Jadi Rasulullah berwajah manis itu bukan hanya kepada pemimpin saja gitu, tapi kepada siapapun. Sampai-sampai Allah menampar itu GR. Wah, jangan-jangan dia cuma suka sama saya doang gitu ya. Ada ditanyain ya Rasulullah, siapa yang lebih baik antara saya dengan Umar? Kata Rasulullah, Umar. Ya Rasulullah, siapa yang baik antara saya dengan Abu Bakar? Abu Bakar. Rasulullah, siapa yang lebih baik antara saya dengan Utsman? Utsman. Akhirnya nggak jadi GR. Kenapa? Karena Rasulnya begitu mau orang-orang itu juga. Luar biasanya, subhanallah akhlak Rasulullah. Maka Rasul mengatakan innama bu'ithtu bil hanifati wa samha. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang lurus dan samha, toleransi. Fa in tawallaw jika mereka berpaling dari manusia utusan Allah Nabi Muhammad yang begitu kriterianya itu, mereka berpaling, itu bukan urusan kita lagi. Faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul. Nah, Rasul mengatakan barang siapa yang membaca tadi pagi dan petang 7 kali, maka Allah akan cukupkan seluruh kebutuhannya. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Hasbi Allah, cukuplah bagiku hanya Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali hanya Dia. Alaihi tawakkaltu, aku berserah diri kepadanya. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia adalah Tuhan pemilik arsy. 7 kali ya, jangan lupa. Pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Ya, semua manusia pasti punya kebutuhan. Kalau nggak perlu kaya lah, orang jadi butuh tuh nggak perlu kaya. Orang yang bertakwa itu akan diberikan kebutuhannya, walaupun dia bukan orang kaya, tapi diberi. Antum punya mobil, punya rumah, pilih mana dibandingkan dengan punya uang? Punya mobil tapi nggak punya uang, kan nggak jalan tuh. Punya motor nggak punya uang, nggak punya jalan. Punya rumah tapi nggak uang untuk listrik, nggak bisa jalan. Antum nggak punya rumah tapi punya uang. Mau di mana aja ada Grab di mana kan? Yang penting punya uang. Allah akan berikan kebutuhan. Kenapa? Karena Rasul berdoa, ya Allah, kumpulkanlah aku bersama orang yang miskin nanti di akhirat. Itu doa Rasul. Gimana juga? Walaupun kekayaan itu adalah sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam surat Al-Isra disebutkan, lihatlah orang-orang itu aku lebihkan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi yang lebih baik dari antara mereka itu adalah orang yang mendapatkan kedudukan dari Allah, walaupun bukan orang miskin, orang kaya, orang miskin. Orang bertakwa walaupun nggak punya apa-apa, tapi diberikan segala kebutuhannya, enak lah. Tapi orang kaya kan gitu ya, ada sebuah kata-kata mutiara gitu kan. Kalau misalnya ilmu itu gampang dibawanya, tapi kalau harta berat dibawanya gitu. Kalau harta itu kita harus menjaga, tapi kalau ilmu kita dijaga ilmu. Luar biasa. Nah, itulah para Allah. Ya, penjelasan tafsir dari Ibnu Katsir dari 2 ayat dalam surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
walaqad ja'akum rasulun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum raufur rahim. Kemudian fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.